Perkenalkan, nama saya Ferry Mahfud Effendi. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tugas akhir Matematika Rekayasa 2 yang diampu oleh dosen Ibu Roro Sulaksita Ningrum, ST, MSc. Nah, pada pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang persamaan diferensial orde 1 dan orde 2. Sebelumnya, untuk mengenal lebih dekat, nama saya Ferry Mahfud Effendi dengan nomor induk mahasiswa 2005-216-3007 dengan offering A2 12 SA. Nah, pada kesempatan kali ini saya hendak membahas yaitu yang pertama persamaan diferensial, kemudian yang kedua diferensial orde 1, lalu yang terakhir diferensial orde 2. Untuk yang pertama yaitu persamaan diferensial. Nah, apa itu persamaan diferensial? Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang memuat turunan terhadap satu atau lebih dari variabel-variabel bebas atau independent variables. Bila hanya ada satu variabel bebas yang diasumsikan, maka subjek tersebut persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation. Dalam persamaan diferensial terdapat tingkatan yang juga disebut orde. Orde merupakan pangkat tertinggi turunan yang terdapat dalam persamaan diferensial. 1. Persamaan diferensial orde 1. Persamaan diferensial orde 1 adalah persamaan yang dihasilkan dari fungsi dengan satu konstanta sembarang. Suatu persamaan diferensial orde 1 dapat dinyatakan secara umum dalam dua bentuk, yaitu bentuk pertama, bentuk implisit, dengan contoh sebagai berikut: f x y dy per dx sama dengan 0, atau f x y, y x sama dengan 0. Kemudian bentuk yang kedua yaitu bentuk eksplisit, dengan contoh di bawahnya: dy per dx sama dengan f dalam kurung x, y, atau y aksen sama dengan f dalam kurung x, y. Nah, contoh dari persamaan diferensial orde 1 yaitu sebagai berikut. Dengan perintah selesaikan persamaan diferensial 9y aksen tambah 4x sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu dengan pemisahan variabel akan diperoleh 9y dy sama dengan min 4x dx. Dengan pengintegralan pada masing-masing sisinya akan diperoleh selesaian umum yaitu 9/2y kuadrat sama dengan min 2x kuadrat tambah c1, atau x kuadrat per 9 tambah y kuadrat per 4 sama dengan c, dengan c sama dengan c1 per 18. Lalu pembahasan yang kedua, yaitu persamaan diferensial orde 2. Persamaan diferensial orde n adalah persamaan yang melibatkan x, y, dan turun-turunan y dengan yang paling tinggi adalah turunan ke n. Dapat dilambangkan f dalam kurung x, y aksen, y aksen 2, dan seterusnya sampai yn sama dengan 0. Nah, maka dari itu berarti persamaan diferensial orde 2 adalah persamaan yang melibatkan x, y, dan turunan-turunan y dengan yang paling tinggi adalah turunan kedua. Dapat dikatakan sebagai berikut. A, d kuadrat y per dx kuadrat ditambah b, dy per dx ditambah c, y sama dengan f dalam kurung x. Lalu dapat dijadikan a y aksen 2 ditambah b y aksen tambah c, y sama dengan f dalam kurung x. Nah, contoh dari persamaan sebelumnya, kasus pertama, bila f dalam kurung x sama dengan 0, maka a y aksen kuadrat ditambah b y aksen tambah c, y sama dengan 0,
misalkan Y sama dengan U dan Y sama dengan V, maka U dan V fungsi dari X, jadi A D kuadrat U per DX kuadrat ditambah B, DU per DX tambah C, U sama dengan 0, dan A D kuadrat V per DX kuadrat ditambah B, DV per DX ditambah C, V sama dengan 0. Dengan menjumlahkan kedua persamaan tersebut, kita dapatkan A dalam kurung D kuadrat U per DX kuadrat ditambah D kuadrat V per DX kuadrat ditambah B, DU per DX ditambah DV per DX ditambah C dalam kurung U tambah V sama dengan 0. D per DX dalam kurung U tambah V sama dengan DU per DX ditambah DV per DX dan D kuadrat per DX kuadrat dalam kurung U tambah V sama dengan D kuadrat U per DX kuadrat ditambah D2V per DX kuadrat. Sehingga persamaan di atas dapat dituliskan A D kuadrat per DX kuadrat dalam kurung U tambah V ditambah B D per DX dalam kurung U tambah V ditambah C dalam kurung U tambah V sama dengan 0. Merupakan persamaan awal dengan Y sama dengan U tambah V. Artinya, jika Y sama dengan U dan Y sama dengan V adalah penyelesaian persamaan. A D kuadrat Y per DX kuadrat tambah B DY per DX ditambah C, Y sama dengan 0, maka begitu juga dengan Y sama dengan U tambah V. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ulangan akhir semester Matematika Rekayasa 2 dengan soal-soal yang telah diberikan dalam Google Classroom. Berikut pembahasannya. Nah, untuk soal yang pertama, apakah F dalam kurung X, Y sama dengan X kuadrat min XY ditambah Y kuadrat min 3 lebih sensitif terhadap perubahan dalam X atau perubahan dalam Y ketika X, Y terdekat dengan titik 1, 2. Bagaimana Anda atau kita mengetahuinya? Nah, penyelesaiannya yaitu F dalam kurung X, Y sama dengan X kuadrat min XY tambah Y kuadrat min 3. Nah, diturunkan kemudian menjadi dz per dx sama dengan 2x min y sama dengan 2 dalam kurung 1 min dalam kurung 2 sama dengan 0. Kemudian turunan yang selanjutnya dz per dy sama dengan x sama dengan min x ditambah 2y sama dengan min 1 tambah 2 dalam kurung 2 sama dengan 3. Nah, ketika dalam kurung X, Y dekat dengan titik 1, 2, perubahan yang terjadi pada Y lebih besar. Jadi hasilnya lebih sensitif terhadap perubahan dalam Y. Nah, untuk soal nomor 2, yaitu tentukan dw per dv ketika U sama dengan 0, V sama dengan 0. Jika W sama dengan X kuadrat tambah Y per X sama dengan U min 2V tambah 1, Y sama dengan 2U tambah Y min 2. Dan gambarkan diagram cabang serta tuliskan rumus aturan rantainya. Nah, penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui W sama dengan X kuadrat tambah Y per X, X sama dengan U min 2V tambah 1 sama dengan 1, Y sama dengan 2U tambah Y min 2 sama dengan Y min 2. Kemudian U sama dengan 0, V sama dengan 0. Nah, yang ditentukan adalah dw per dv. dw per dv sama dengan dw per dx. du per dv dikali du per dv tambah dw per dy dikali dy per dv. Berarti sama dengan 2x min y x kuadrat dalam kurung u min 2 tambah 1 ditambah x kuadrat tambah 1 per x dalam kurung 2u tambah y min 2. Diperoleh dalam kurung 4 min y
min 1 tambah dalam kurung 2 dalam kurung Y min 2. Sama dengan dalam kurung Y min 4 ditambah dalam kurung 2Y min 4, hasilnya 3Y min 8. Nah, untuk diagramnya sebagai berikut. Berbentuk seperti ketupat, kemudian di sudut kiri dan kanan terdapat variabel X dan Y. Adapun pada sudut atas dan bawah ada W sama dengan X kuadrat tambah Y per X, dan juga di bawahnya ada V, merupakan variabel bebas atau independent variable. Nah, untuk soal yang nomor 3. Soalnya tentukan nilai rata-rata F dalam kurung X, Y sama dengan XY di atas persegi yang dibatasi garis X sama dengan 1, Y sama dengan 1 di kuadran pertama. Nah, penyelesaiannya F dalam kurung X, Y sama dengan XY. X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Nah, terdapat di kuadran 1, kuadrannya R sama dengan 0 kurang dari X kurang dari 1, R sama dengan 0 kurang dari Y kurang dari 1. Nah, untuk rata-ratanya sebagai berikut. 1 per SR. Lalu integral ganda R ditambah X, Y dA. 1 per 1 integral pada sisi atas 1 per 1, kemudian sisi bawah 0 per 0, 0 pangkat 0 XY kali DY dX. Kemudian seterusnya hingga diperoleh hasil 1 per 4. Nah, untuk soal yang terakhir, yaitu nomor 4. Dengan integral sisi atas 1, sisi bawah 0, kemudian integral sisi atas X2, sisi bawah 0, kemudian integral sisi atas X tambah Y, sisi bawah 0. Dalam kurung 2X min Y, min Z, dz, dy, dx. Penyelesaiannya, integral sisi atas 1, sisi bawah 0, integral sisi atas X, X min 2, sisi bawah 0, kemudian integral sisi atas X tambah Y, sisi bawah 0, dalam kurung 2X min Y min Z, dz kali dy kali dx. Hingga diperoleh integral sisi atas 1, sisi bawah 0, kemudian sisi atas X min 2, sisi bawah 0, 3X2 min 3Y 2, pangkat 2, dibagi 2. Hingga diperoleh dengan hasil 8 per 35. Nah, sekian, terima kasih dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata, atau ada hal-hal yang kurang dimengerti. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.